jadi fashion Juri show. lomba vokal Solo juga pernah. Juri lomba vokal Solo. Walaupun suara aku Serius? iya, mungkin ya namanya juga pas ketika make up itu kayak ngapain sih, ini kan pekerjaan perempuan. Oke. Nah, jadi sempat berseteru lah Dengan keluarga. iya, dengan kakak-kakak, dengan mama juga. Jadi kayak disitulah letak aku harus buktikan bahwa aku tuh lurus saja. Respon orang tua sampai sekarang ya luar biasa pokoknya untuk support. Untuk yang support penting Kak Pasha ya. salat 5 waktu tidak boleh tinggal. Tidak boleh tinggal. Dan juga yang waktu donnya itu Doni nggak pernah make up aku ada nggak dibayar. Pernah? Pernah dong. Waduh, itu gimana ceritanya? Pengantinnya lari. Curhat ya. Yang Kalau momen terhappy-nya Kak Pasha. terhappy apa ya, dan dapat duit dong. Yang penting uang ya, masuk uang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Dapur Medsos. Ketemuan lagi bareng Doni Wijaya. Udah hari Sabtu jam 2 sampai dengan jam 3 sore. Pastinya ada Doni di sini di Dapur Medsos buat ngebagiin cerita-cerita yang inspiratif sama pemirsa semuanya. Dan hari ini kita bakal ketemuan sama satu orang yang udah Doni undang ke studio untuk cerita panjang lebar tentang dirinya. Kira-kira siapa sih yang bakal Doni undang ke studio hari ini? Cluenya adalah kalau buat pengantin-pengantin di Aceh kayaknya udah pernah dipegang sama doi nih ya ceritanya. Dengan magic hand-nya bisa merubah, bukan merubah sih, nggak merubah juga. Maksudnya memperindah, mempercantik wajahnya kamu mungkin yang udah pernah jadi modelnya atau jadi kliennya. Pasti udah pernah disentuh sama magic hand-nya orang yang satu ini. And please welcome Pasha Cute. Heboh ya kita. Heboh ya. Oke, Kak Pasha apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Baik. Jangan goyang-goyang dong. Iya, Ya. iya. Kan kebiasaan. Kebiasaan ya. Kebiasaan. Baik ya, sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Job gimana, lancar? Alhamdulillah juga. Lagi musim nikah nggak sekarang? Lagi musim kayaknya. Lagi musim ya? Iya, lagi Jadi, musim. sekarang sibuknya apa aja nih, Kak Pasha? Iya, terima kasih Doni. Pertama-tama dulu ya kan pemirsa di rumah ya Terima udah kasih. diundang ke Dapur Medsos ya, luar biasa. Kabarnya alhamdulillah baik ya, dan juga kalau job kayaknya lagi musim-musimnya nih. Lagi Doni. musim-musimnya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus selain ngejob, selain make-upan gitu, mungkin ada kesibukan lain Kak Pasha sekarang? Alhamdulillah ya, alhamdulillah juga. Sekarang selain makeup ya, karena hobi juga, Iya. habis itu juga punya agency namanya itu Aceh Model Oh, Community. nanti kita bahas Iya, itu. boleh. Dan juga apa? punya IO juga. Widih, Iya. apa namanya? Pasha Cute. AMC Event Oh, Organizer. AMC Event Organizer. Kirain tetap dong namanya AMC. AMC gitu tetap Iya, ya, tetap. AMC Event Organizer. Iya. Kirain bakal Pasha Cute Event Organizer. No. Tidak ya, tidak ya. Tidak. Oke, berarti sekarang make up tetap jalan, Iya. pegang klien. Iya. Terus sebagai ownernya dari AMC juga Iya, masih. betul. Terus AMC Event Organizer. Iya. Berarti 3 kesibukannya sekarang. 3, alhamdulillah. Tapi dengar-dengar sering jadi juri-juri juga nih. Alhamdulillah. Juri, pemateri. Iya nih benar, Kak Pasha. Iya, alhamdulillah juga mungkin dipercayakan juga oleh beberapa teman-teman yang mungkin ada kegiatan di luar untuk menjadikan narasumber, mungkin lebih ke inspirasi sih seperti apa Oke. apa namanya kegiatan-kegiatan yang udah kita lakukan. Widih, siap. Ini banyak ya pemirsa ya yang mau kita bahas hari ini, make up. Terus juga ada CEO, owner dari AMC. Terus juga ada AMC Event Organizer. Iya. Sama nanti kita bahas sedikit tentang juri-juri dan pemateri dan segala macam. Ada 4 poin mungkin yang bisa kita ulik-ulik dari Kak Kayaknya nggak Pasha cukup nih hari 1 ini. jam nih, Don. 2 episode kayaknya ya, kita potong nanti ya. Jadi part 1, part 2 Iya, ya. baiklah. Aduh, ya udah deh, yang pertama dulu deh tentang make up. Semua Ya. orang pasti udah tahu seorang Pasha Cute ya. Sampai kliennya itu bahkan ada yang ke Medan juga ya. Ke Medan, Jakarta, Kuala Lumpur. Pernah ya? Pernah. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, langkah awalnya nih seorang Pasha Cute dari dulu mungkin yang bukan siapa-siapa di dunia make up
sampai sekarang yang menjadi apa-apa di dunia make up. Boleh cerita kali? Luar biasa ya, Wak. Luar biasa. Pertanyaannya. Kan panjang nih, jadi biar cerita gitu. Bisa dijawab dalam bahasa Inggris atau bahasa Silakan. Izinkan saya menjawab dalam bahasa Iya. Inggris. Coba. Baiklah, thank you Doni. Kalau dibilang karir ya, karir. itu di dunia makeup sebetulnya Pasha sendiri itu tidak menyangka menjadi seperti sekarang, tapi terus bersyukur aja gitu. Bersyukur apa bersyukur? Bersyukur. Bersyukur. Ya. Tadi bersyukur Kalau soalnya. rawa sedikit. Ya. Oke. Mungkin kemarin itu kan kuliah di Banda Aceh. Jadi dari Aceh Baradaya hijrah ke Banda Aceh. Memang kuliah niatnya pertama. Kuliah niatnya. Iya. Dari Abdia di mana kampungnya? Kampungnya harus detail. Detail dong. Detail. Kampung apa? Di Suso? kah? Enggak, Atau di- tangan-tangan. Tangan-tangan. Iya, Oke. asli tangan-tangan Aceh Baradaya Siap. ya. Jadi awal mulanya itu Pasha punya teman, ya mungkin namanya nggak usah disebutin lah kan. Jadi menjadi inspirasi sih sebetulnya. Jadi setiap pagi itu dia telepon, dia bilang, Pasha yuk temenin abang bentar. Pergilah ke suatu tempat acara. Jadi kayak Pasha melihat di sini kayak punya istilahnya kayak enak banget cari duit kayak gitu. Oke, dari melihat dari sosok teman itu tadi, Iya. dia adalah pemake up berarti. Pemake up juga. Pemake up juga. Jadi Oke. inspirasi lah istilahnya. Oke. Jadi bermula dari itu, pelan-pelan jadi belajar dikit-dikit gitu. Belajarnya memang ambil kursus atau memang Enggak otodidak. otodidak? Iya, Belajar jadi- dari mana, Kak Pasha? Karena kebetulan juga waktu itu udah join dengan Aceh Model Community kan, jadi kayak mungkin banyak kegiatan anak-anak ya udah jadi bahan praktek itu anak-anak itu. Kayak Oh, gitu. mereka jadi kelinci percobaannya ya? kelinci gak tuh ya? Jadi Iya. awalnya karena memang ya otodidak, karena Otodidak. menarik, pertama lihat berarti dalam tanda kutip ada duitnya nih di sini. Iya, gitu, lihatnya ada gitu peluang ya. lah istilahnya. Peluangnya. Tapi Ada. memang basicnya memang suka dengan menggambar atau suka dengan make up atau memang punya skill di bidang itu? Kalau dibilang suka menggambar, gambarnya hancur-hancuran Don. Hancur-hancuran ya? Iya Don. Oke. Kalau dibilang desain mungkin ya bisa, mungkin tidak bagus seperti desainer-desainer ataupun apa gitu. Cuman nggak tahu ya kalau di muka beda aja Don kayak itu. Oh gitu. Jadi beda gitu ya kalau make up dengan seni yang lain kayak menggambar Iya. ataupun itu tuh beda. Kalau ke menurut desain. aku sih beda aja sih. Beda aja gitu karena ya. kalau di muka itu kan kita feel rasa kita, oh ini udah cukup, oh ini kurang. Oh, ini- alisnya mereng sebelah Iya. gitu ya. Jadi Oke. feel kita yang berbicara gitu. Iya. Tapi kalau gambar tadi mungkin langsung ditumpahkan ke Ke sebuah kertas, kanvas kayak gitu Iya, ya. seperti Oke. itu. Itu lihat temennya itu yang waktu Kak Pasha pertama kali jalan pergi sama dia itu tahun berapa kira-kira? Itu tahun 2007. 2007? Iya. Wow, itu berarti Karena udah Pasha juga di Banda Aceh itu kan 2006. 2006. Berarti sudah tua ya Anda? Sudah, tapi tetap muda kan? Cas. Cas. Luar biasa Karena memang aura kebaikan itu nggak bisa bohong. Oke, jadi dari 2006 udah datang ke sini ke Banda Udah, Aceh. jadi kayak mahasiswa biasa lah, memang datang oke. kuliah gitu. Dan alhamdulillah Don, aku beasiswa juga. Beasiswa juga ya sampai Iya, tamat gitu ya. sampai selesai. Sampai selesai. Berarti 2006 berarti udah berarti udah berapa tahun ya dengan tahun ini? Sekitar kalau 2016 aja udah 10 tahun. Terus berarti sekarang udah sekitar 16 tahun ya? 16-17 lah. Iya, 16 tahun, Iya. 17 tahun loh udah di Banda Aceh gitu ya, Alhamdulillah. membangun karir itu ya. Membangun karir ya. Oke. Dan itu waktu ikut teman itu 2007. 2007 ya, pokoknya ikut mungkin pagi, nanti sore ngikutin dia Oke. gitu. Dan mulai serius banget terjun ke dunia make up, memang benar-benar oke, kalau seandainya itu udah berani ambil job gitu. Misalnya kayak siapa, Pasha make upin dong gitu. Oh ya udah berani nih. Itu sejak kapan? Sebetulnya kan pertama itu kan makeup model dulu gitu, karena ada kegiatan, ada lomba beberapa ya di Banda Aceh juga. Jadi mungkin kan kita juga mungkin makin hari kan skill kita kan makin terasa gitu. Betul. Jadi kayak merasa oh aku udah pantas nih kayak gitu. Jadi kayak pertama nggak makeup nikah dulu, nggak resepsi dulu Don. Oke. Paling kayak makeup kondangan, habis itu wisuda. Oh, misalnya kayak keluarga-keluarganya Iya. gitu ya, wisuda yang make up biasa gitu Tahu ya. nggak Don, sempat aku makeup Kenapa? wisuda itu 50 orang. Satu hari. Satu wisuda. Itu mulainya dari jam berapa, Jam Kak Pasha? Itu jam 1 malam udah mulai. Iya, tapi aku juga ngajakin teman-teman Oh kayak gitu. Itu jam 1 udah mulai make up gitu. Itu
kan acaranya pagi tuh teman-teman yang mau di make up itu gimana mereka di make up sambil tidur atau? Dulu tuh Pasya make up sambil tidur sih, Oke. tapi sekarang nggak lagi. Gitu. Mereka Cuman harus melek gitu ya? karena 50 orang jadi Pasya ajak teman beberapa untuk ya berbagi rezeki lah. Berbagi rezeki, baik banget sih, luar biasa. Jadi gitu ya, dari awalnya ikutan temen, terus udah mulai terima make up kecil-kecilan dulu Iya. gitu kan ya. Sampai sekarang udah yang bisa dibilang dipercaya untuk memegang pengantin. Iya. Nah, di mana sih titik Kak Pasya berani untuk menerima pengantin dari tahun berapa? Dan itu otomatis make up pengantin beda dong dari make up yang lain, harus pasang suntingnya. Pasang sunting juga bisa kan ya? Bisa. Nah, itu boleh cerita dikit nggak Kak Pasya? Kapan sih mulainya? Sebetulnya kalau mulai make up kan udah dari 2010. Itu yang make up biasa ya? Iya, Yang make up standar gitu ya. Mulai, abis itu pas pegang pengantin itu 2012. 2012. Ya, memberanikan diri kayaknya aku udah layak deh kayak gitu. Jadi dan ada juga klien yang memang percaya sama mungkin jasa Pasya, ya udah kayak itu. Oke, jadi sejak 2012. 2012. Itu sepanjang 2010 ke 2012 itu Kak Pasya ambil kursus untuk pegang pengantin atau memang ikutan MUA lain untuk belajar pegang pengantin? Itu kita juga ada belajar ya, kayak ikut seminar kayak gitu. Kayak mungkin ada pemateri dari Jakarta nanti datang, kita ikut seminarnya kayak LT Pro apa gitu. Oke, jadi dari brand-brand Iya, gitu dari ya. brand-brand kita kursus kayak kursus gitu. datang ke sini. Jadi lambat laut kayak mungkin kan kita juga bisa tahu bahwa oh kita nih udah layak nih kayak gitu. Oke. Jadi ya Siapa sih waktu itu pengantin pertamanya, masih ingat nggak? 2012 Masih siapa? dong. Siapa? Siapa dia? semoga dia lihat ya, Pak. Iya, berarti kirim aja nih linknya sama dia di YouTube ada kok. Iya, baiklah. Siapakah dia? Ada namanya Pipi Susani. Pipi Susani. Iya. Oke, halo Kak Pipi. Hai. Wah, ini pelanggan pertamanya Iya, pelanggan Pasya pertama. Cute nih ya. Berarti Tahu nggak siapa yang punya beta ponsel loh? oh, yang punya beta ponsel. Iya, oh, Bang Aci. Baik. Doni nggak kenal sih, belum pernah jumpa. Siap. Berarti Doi ya yang jadi Doi yang pertama dan dia customer pertama dia Pasya Cute mempercaya. ya. Tahu nggak Don pasang suntik itu selama 2 jam. 2 jam pasang suntingnya. Itu karena memang masih belum terbiasa. Karena atau gimana? masih gemetar, habis itu kayak apa nih, betul nggak ya, betul. Jadi kayak masih mencari-cari gitu. Dulu suntingnya 2012 yang model gede tinggi itu Iya, kan yang ya? panjang itu. Tinggi itu kan ya. Pakai Waduh. mawar ya itu kan. Nah, waktu itu di tahun 2012 itu semuanya kan dimulai dari nol nih. Iya. Kak Pasya, otomatis kan apakah memang semuanya waktu itu modal dari sendiri atau memang ada disupport sama teman, orang tua atau gimana gitu? Ya, karena memang dari 2012 itu kan memang ya aku bilang apa saya bilang nggak ada duit, nggak mungkin ya lebih ke modal sendiri sih, kecil-kecilan kayak gitu. Mulai sedikit-sedikit gitu Sedikit-sedikit ya. karena memang kotak makeupnya pun sederhana. Sederhana, kayak gitu. kecil aja gitu Iya. ya. Oke, sekarang ngeri loh makeup yang dipakai sama dia. Aku tuh pernah ya pemirsa ya nemenin waktu itu, kebetulan lagi ada event di Jakarta dan juga Kak Pasya juga di Jakarta juga. Jadi kita kan gabut nggak kemana-mana, terus kita pergi ke Grand Indonesia, dia belanja makeup sampai berapa juta. Beli apa ya, kayak foundation gitu-gitu ya. Dan make upnya brand-brandnya luar biasa loh. Alhamdulillah. Chanel, terus apa lagi? MAC, YSL, luar iya, biasa. dan lain-lain lah pokoknya. Luar biasa loh. Dimulai dari hal kecil, memberanikan diri ya Kak Pasya ya. Pada intinya sih kalau kita memang usaha mau apapun, kalau Pasya sih lebih mungkin buat teman-teman pemirsa di rumah lebih fokus sih. Lebih fokus. Fokus aja. Mungkin ya mungkin kalau kita naiknya itu lama, itu namanya proses. Betul. Gitu. Jadi kalau memang kita fokus, terkadang kan kita ini kalau lagi panas banget, ya habis itu down. Down gitu ya, menghilang gitu ya. Ya kalau Pasya sendiri sih prinsipnya itu, aku apapun yang kulakukan, walaupun itu 1 ataupun 2, tetap fokus saja. Tetap fokus Ya, aja dengan satu hal yang memang kita mau jalani gitu ya. Insya Allah kan, ya Allah kan nggak tidur. Betul. Kayak gitu. Rezeki udah ada yang ngatur, Iya, betul betul ya. sekali. Oke, 2012 masih mulai dengan kecil-kecilan. Iya. Sejak kapan sudah punya galeri sendiri? Nah, apakah galerinya memang langsung sebesar sekarang? Tentu tidak. Boleh cerita dulu dong, sejak kapan udah punya galeri, koleksi sendiri, segala macam? Iya, kalau punya galeri itu di tahun 2000
18 kayaknya. 18. 18 atau 17 lah. Oke. Ya, jadi pertama itu Pasha kan sewa rumah dulu. Betul. Yang dekat rumah kita ya. Iya, itu kan tetanggaan ya kan. Tetanggaan. Bahkan sekarang galeri yang baru juga tetanggaan Iya, juga tetanggaan deket. juga. Ya? Jadi mungkin gini, kita sempat berpikir sanggup nggak ya bayar sewanya gitu. Jadi mungkin ya dengan faktor memberanikan diri tadi, jadi ya udah Bismillah aja. Karena kan ketika kita buka, teman-teman kan bisa lihat gitu. Apalagi memang aksesnya itu dekat jalan, jadi ya sampai sekarang sih udah mau 6 tahun gitu. 6 tahun. Berarti Iya. galeri pertamanya Kak Pasha waktu itu di rumah itu ya? Iya, di rumah. Habis itu mungkin rumah kan agak masuk ke dalam, jadi Ke dalam kayak gang ya. teman-teman ataupun klien yang mau visit, mau cari, jadi agak susah gitu. Agak susah. Akhirnya pindahlah ke tempat yang sekarang. Iya, Jalan AMD. Jalan AMD. Tempat yang sekarang itu sejak kapan tuh Kak Pasha pindah? 2017 akhir kayaknya. Di tempat yang sekarang ini. Iya. Oh, berarti udah cukup lama juga ya. Lumayan. Udah sekitar 4-5 tahun lah mungkin 5 ya. tahun, 6 kira-kira. tahun lah. 5 tahun 6 tahun. Nggak kerasa ya Kak Pasha ya. Jadi di rumah itu waktu dimulai dari rumah itu udah berarti jauh sebelum 2017 dong. Iya, jauh. Udah ya hampir selesai adikku S1 sih. Oh, 2014, 15? 2013. 2013. Ini Iya. mulai dari rumah dulu ya. Terus akhirnya galeri dibukalah tahun 2017. Iya, pindah. Oke, luar biasa. Dan juga ya, Kak Pasha ini kan di galeri kan banyak tuh koleksi-koleksi, Banyak. semua baju-baju. Itu bahkan ada yang Kak Pasha desain sendiri kan? Ada dong, Ada dong banyak. kan? Nah, Iya. itu inspirasi desain-desainnya dapat dari mana biasanya? Mungkin karena memang istilahnya Pasha kan sendiri bukan desainer, jadi mungkin Betul. lebih ke kiblat ya, melihat kayak desainer-desainer Jakarta yang lagi hit sekarang apa, mungkin lebih seperti itu sih. Oke, jadi lebih mainin taste ya? Iya. Oke, main taste. Jadi nanti lihat referensi sini, referensi Iya. sini, nanti digabung jadi satu, Jadi satu berbentuk kayak- apa iya. gitu ya? Karena kan baju pengantin kan nggak istilahnya ya begitu-begitu aja sih, nggak terlalu kayak mana kali kan. Betul. Paling ya berubahannya ini ya, kayak tren-tren kali ini, Iya. tren suntingnya gimana? Ya warnanya mungkin. Warnanya ya. gitu ya, dalam bordirannya juga Iya, gitu-gitu kan. Oke, selain make up, penyewaan baju, apa segala macam, di galeri itu Kak Pasha nawarin apa lagi nih? Di situ juga ya kebetulan juga baru buka IO nih namanya Oke. IMC Event Organizer, jadi Kak Pasha juga sekalian di situ. Oh, sekalian di jasa per-IO-an juga. Iya. Tapi kita bahas nanti itu. Tenang. Siap. Jas juga ada berarti situ ya? Ada koleksinya, ada jas, Oke. ada gaun, habis itu ada baju laka juga. Baju Jadi buat laka, teman-teman pemirsa di rumah yang membutuhkan jasa Pasha, boleh calling. Weh, Ya. call aja. Call gitu aja ya. Siap. Oke, terus juga katanya lagi sibuk jadi event organizer tadi Iya. katanya. Iya. Nah, itu di event organizer jasa-jasa apa aja sih yang Kak Pasha tawarkan dan juga tapi sebelum itu nih kita tarik dulu sedikit. Kenapa Kak Pasha berpikiran untuk buka IO? Iya. Nah, setelah jadi tukang make up, jadi Tukang MUA, ya. jadi make up artist. Terus kenapa berpikiran untuk kayaknya aku harus buka event organizer nih? Kenapa sih mikir kayak gitu? Ya, mungkin karena kan kita sehari-hari kan menangani pengantin nih. Nah, jadi kayak kita ke lapangan, kita melihat mungkin teman-teman kayak mungkin di situ di wedding tuh ada MC-nya, Ya. ada musiknya juga, ada dekorasinya juga. Jadi kayak Kak Pasha berpikir ya kenapa nggak sekalian kita ini kan kita urus kayak gitu. Sekalian nyemplung urusin Iya, semuanya. karena gitu juga ya. kita ya alhamdulillah udah punya beberapa referensi. Jadi kayak ketika klien nanti butuh ini, kita ada si ini. Jadi kita bisa tawarkan. Oke. MC betul. juga kayak Doni kan Suatu saat mungkin mau terjun ke wedding, boleh lah. siap dibantu ya. Dibantu ya. Job tolong gitu kan. Tapi selain wedding, ambil nggak acaranya? Kan event organizer, bukan wedding organizer. Ya. Ambil nggak event lain selain wedding? Ambil dong. Ambil ya, tetap ya. Pokoknya Kak Pasha handle semua event sih, nggak hanya di wedding, event juga mungkin event ya swasta mungkin, kayak ulang tahun dan lain-lain event pemerintah juga. Seperti Oke, itu. berarti memang semuanya diambil ya, Iya, di-handle. asalkan ya dipercayakan ya, yuk ayo. Why not? Why gitu. not Kan, gitu. karena kan sebelum acara kan kita juga preparation dulu untuk Betul. ya semua kebutuhannya apa sih, konsepnya seperti apa, dekorasinya seperti itu. Oke, jadi memang Kak Pasha memang belajar di IO ini memang dari mengamati datang ke acara-acara
yang pengantin-pengantin itu ya tadi ya? Ya mungkin pengalaman sih. Pengalaman kita kan, ya, Kita mungkin skala acara udah lokal, mungkin nasional juga udah kita lihat. Jadi Iya. ya kalau menurut aku sih nggak jauh-jauh beda sih, cuman tempat aja mungkin. Oke, karena memang kadang ada yang penggiat IO ini yang buka IO sendiri karena sebelumnya dia sudah pernah kerja di IO atau Oh, gimana iya, gitu iya. ya. Tapi Kalau- Kak Pasha lihatnya dari Pengalaman ya, karena datang ke kan event pengalaman ya. kan yang membuat kita tambah banyak ini kan. Jadi Yes. kayak mungkin kayak kita datang ke Ya. nonton Putri Indonesia seperti apa sih? Ya mungkin Kak Pasha lebih melihat penghalatannya seperti apa, Oke. gitu, konsepnya seperti apa. Jadi kan kita bisa jadi acuan ke depan. Jadi mungkin kita jadi IO, jadi konsep ini seperti ini, settingnya seperti ini. Oke, ada rencana mungkin mau ambil lisensi Putri Indonesia? Kita belum tahu seperti Managed apa. by AMC organizer? Insya Allah ya. Nggak mungkin kita nggak bilang nggak juga, mana tahu nanti ke depan mau ya kan. Bisa jadi ada rezekinya Iya, gitu kan kita ya. ambil. Luar biasa. Yang penting cuan ya. Cuan. Yang penting cuan dan yang ngerjainnya fun, senang Iya. gitu ya Kak Pasha. Karena pekerjaan yang istilahnya hobi yang kita kerjakan itu pasti seneng. senang ya. Iya, Ya, itu betul. aja Apalagi hobi yang dibayar. Itu Iya, lebih luar itu biasa luar lagi. biasa lagi. Luar Doni. biasa lagi ya Kak Pasha. Seperti sekarang ya, Wak. Benar. itu. Oke. Dan di wedding organizer, di event organizernya Kak Pasha ini, itu Kak Pasha melibatkan siapa aja sih dalam proses? Timnya. Jadi otomatis ya kita kalau memang misalnya nih ada event, misalnya ada event apa, kita juga Ya kan banyak tuh butuh dekorasi. ya kita catering, melibatkan dan segala- vendor-vendor. Oh, ada teman-teman ada vendor sendiri. vendor-vendor juga yang kita hire ya. Jadi nanti kayak vendor dekorasi, habis itu dari lighting, sound system, MC juga. Mungkin ya tim-timnya ya mungkin dari AMC Aceh Model Community. Oke, Aceh jadi, Modeling Jadi udah Community. punya anak-anak nih, udah punya anak didik. Jadi kayak anak didiknya ayo nih belajar sama-sama gitu. Jadi IO seperti apa. Gitu. Oke. Jadi sekalian kita ajarin juga mereka juga bermanfaat kan. Istilahnya Iya, kita nambah-nambah duit kasih jajannya rezeki juga mereka gitu ya. Oke, jadi memang AMC ini ya, Aceh Modeling Community ini bisa jadi salah satu wadah gitu buat teman-teman, Iya. buat mengasah ilmu, mengasah kemampuan di bidang modeling dan juga di bidang mengurus event gitu ya. Iya. Sekalian nambah duit jajan juga nih guys. Karena teman-teman. juga prestasi AMC juga udah luar biasa loh. Nah, luar biasa. Tapi itu ada bagiannya sendiri nanti kita bahas tuh Oh, baik. tentang Oh, prestasinya kalau AMC. Tapi sebelum itu tentang make up dulu deh, make up. Sekarang trennya lagi apa nih make up? Makeup lagi tren soft sih. Soft. Iya, soft glam. Soft glam. Itu Iya. artinya soft glam kalau ibarat soft kan lembut ya. Iya. Itu kan berarti kan nggak nampak kali bermake up atau gimana? Nggak kelihatan make up Soft atau glam gimana? itu dalam artian bermakeup tapi tidak norak, istilahnya ya tidak kayak soft itu masih enak kita tengok. Habis itu mungkin glamnya itu mungkin di lipstick nanti ataupun di eyeshadow-nya kita tambah glitter kayak gitu. Oke, jadi lebih bling-bling Jadi gitu lebih ya? mahal. Lebih mahal. Kalau sunting? Kalau sunting sih ya mungkin ya ada inovasi sedikit-sedikit lah, sedikit ya tentang. Tapi kalau dulu kan sempat ada yang memang modelnya trennya itu yang Aceh tradisional banget nih. Iya. Sekarang masih model gitu atau memang udah bergeser lagi nih trennya? Sebetulnya kita tidak bisa melupakan unsur-unsur budaya ya. Istilah tradisional itu tetap ciri khas kita. Yang mungkin ada inovasi-inovasi sedikit dari teman-teman kayak modifikasinya, tapi tetap konsepnya itu tradisional. Tetap Kayak tradisional, gitu, iya. tapi paling modifikasi supaya Iya. ada hal yang baru dan fresh. Iya, karena gitu kita kembali lagi ke budaya ya kan. Betul. Apalagi kan kita memang Aceh ini kan terkenal dengan kental banget ya. Jadi mungkin teman-teman MUA juga yang nonton ya hari ini mungkin Iya. kita tetap kalau Pasha sih bisa kasih saran kita tetap fokus ke adat kita ya. Karena kita kayaknya nih dikit-dikit udah mau menghilang kayaknya. Oke. Jadi tetap kembali ke dasar walaupun kita modifikasi sedikit. Walaupun modifikasi tapi tetap dasarnya nggak boleh lupa. Iya. Oke deh. Dan sekarang kita ngomongin AMC deh kalau gitu. Baik. Siap? Siap. Owner? Jadi AMC adalah Aceh Modeling Community. Oke, iya. sejak kapan Kak Pasha ngurusin AMC? AMC itu di 2010. 2010. Iya. Boleh diceritain Pertama gimana? itu bukan AMC sih namanya. Apa namanya? B Modeling School. B Modeling School. Jadi itu kayak sekolah model. Jadi
Ya dulu jadi model, Wak. Oh, pernah jadi model dulu. Walaupun sekarang udah gendutan. Ah, baiklah. Jadi Oke. dulu itu Gimana? sempat ya sekolah model di B Modeling School itu selama 6 bulan. 6 bulan, Jadi ya oke. 6 bulan itu habis itu mereka break nggak kayak sistem manajemen tidak berjalan tak apa. Jadi pasca fokus ke kuliah. Kuliah waktu itu. Ya, Oke. kuliah. Habis itu 2012 muncullah Aceh Model Community itu dari teman-teman yang di Modeling School itu ada 5 orang. Oke. Termasuk Kakak Alfarisi. Oh, termasuk Kakak Alfarisi. Iya, pendiri Oke. Aceh Model Community. Waduh, ada 5 orang berarti Kak Pasya, Kakak Alfarisi. Ada Kak Pasya, Kakak Alfarisi, ada Ramzi, ada Joe, ada Oke. Franz Delian. Franz Delian, Bang Iya, Franz. iya. Oke, jadi memang berlima itulah membuat Berlima itu Aceh Model iya Community. membuat nama itu Aceh Model Community. Oke, 2012. 2012 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 2012. Nah, sekarang perjalanan AMC dari 2012 itu gimana nih Kak Pasya? Iya, teman-teman yang lain itu udah pada break sih. Break dari AMC. Break mungkin ya kegiatan lain kan, mungkin sibuk, mungkin ya tinggal Pasya sendiri. Tinggal Kak Pasya sendiri menghandle. Iya. Di AMC itu ngapain aja sih anak-anak ini selain Kak Pasya bilang tadi ngebantuin kalau ada event-event dari Iya. AMC event organizer gitu ya. Iya. Terus kalau ada show-show, selain itu mereka ngapain lagi aja? Kita juga setiap minggunya ada latihan, setiap Jumat ya latihan catwalk, public speaking, habis itu bagaimana mereka nanti menghadapi di kamera juga, Iya. acting kayak gitu. Itu Jadi, latihannya setiap minggu. setiap Jumat, Oh, setiap hari Iya, Jumat. satu- Jam? siap asar. Siap asar. Iya. Itu ada tempat khususnya nggak Kak Pasya? Atau Iya. memang ganti-ganti tempatnya? Kita sih kalau tempat khususnya kita latihannya di area PKA. Oh, di area PKA. Oke. Itu kan PKA luas tuh. Di bagian mananya nih? Siapa tahu pemirsa di rumah yang pengen ngeliatin anak AMC latihan atau mungkin pengen gabung Kita atau gimana gitu. latihannya di Anjungan Pidijaya. Anjungan PD Iya, Jaya. karena kan tempatnya terbuka, jadi memang circle udara pun enak masuk gitu. Jadi Oke. memang bebas gitu. Siap. Jadi memang setiap hari Jumat habis asar di situ ya. Di situ, iya. Oke. Jadi latihannya tadi latihan public speaking iya, latihan catwalk iya gitu ya. Acting juga termasuk. Oke. Kira-kira ada berapa model sekarang Kak Pasya yang udah bergabung di AMC? Kalau berapa model dari tahun 2010 mungkin udah ratusan ya. Ratusan. Ya, karena kan ini ada yang kawin, off kayak itu kan. oke. Jadi kayak silir berganti gitu. Orang itu ada pada masanya masing-masing gitu Iya, ya. siap. Mungkin Oke. nanti kalau udah married, udah sibuk dengan anak, keluarga, jadi udah nggak lagi gitu. Tapi Wih. tetap memantau sih. Tetap memantau ya. Iya. Oke. Nah, untuk anak-anak yang bergabung sendiri di AMC nih Kak Pasya. Mereka datang sendiri dengan sukarela atau memang Kak Pasya memang scouting gitu kayak ayo gabung ke AMC, ayo gabung ke AMC gitu ngajakin. Kita juga kadang-kadang ada buka audisi untuk penerimaan model baru ya mungkin tuh bisa jadi di awal tahun gitu. Setiap tahunnya pasti ada. Setiap tahunnya pasti ada, mungkin bisa 2 kali, bisa 3 kali. Bisa 3 kali. Iya. Tapi paling nggak sekali ada dalam Sekali tahun. ada Oke. untuk merekrut anak-anak muda Aceh yang hobi sama-sama, jadi ayo join di Aceh Model Community kayak gitu. Oke. Itu syarat-syaratnya apa aja sih Kak Pasya kalau mau gabung ke Syarat-syaratnya AMC? itu harus ganteng kayak Doni. Aduh, tapi aku nggak pernah dimasukin ke AMC karena aku kecil, imut-imut ya, mini size. Iya, mini size ya. Ganteng kayak Doni ya kan. Habis itu mungkin kalau cowoknya tingginya 180. 180. Ya Kalau standar nasional lah. itu tinggi banget loh 180. Tinggi banget nggak Susah loh sih? nyari itu di Aceh 180. Tapi ada. Tapi ada ya. Ada. Kalau yang di bawah-bawah itu Paling memungkinkan nggak sih? 170, 175, 173 oke lah. 173 masih oke. Oke lah. Masih itu udah Kalau- ibaratnya yang paling Itu udah Kecil tinggi ya? banget sih. udah paling kecil ya kalau 173 ya. Kalau Ya, di 173 173 paling pendek. paling kecil di situ ya Iya, berarti ya. paling kecil. Oke, itu yang cowok. Yang cowok, Kalau yang cewek Yang cewek kita terima 165. 165 itu paling kecil. Paling kecil, tapi ada juga 160. Ada juga gitu ya. Terkadang di Aceh Model Community itu tidak hanya untuk catwalk aja, Don. Jadi Oke. kayak untuk foto model juga, Oh, foto oke. produk-produk kayak itu. Berarti menyesuaikan ya dengan Menyesuaikan. karakteristik Iya. orangnya tadi gitu. Betul Wah, sekali. luar biasa. Sebetulnya dulu itu AMC ada model anak-anak juga. Ada Dan model sekarang anak. juga ada 2 orang. Ada 2 orang. Ada. Kenapa kok dikit banget model anak-anaknya? Kenapa dikit banget ya? Itu jawabannya susah deh. Apa nggak ada rencana mau rekrut lagi anak-anak nih? Rencana ada insya Allah awal tahun nanti kita bakalan terima anak-anak juga. Karena banyak banget permintaan anak-anak nih. Iya kan, karena mereka juga ya bisa dibilang
kecil kan pengen nampil atau apa gitu betul kan. sekali. Mungkin ini kan baru ada 2 yang aktif ya. Mungkin nanti awal tahun mungkin Pasha bakalan buka khusus untuk anak-anak. Model anak-anak. Atau memang karena di Banda Aceh itu permintaan model anak-anak tuh nggak banyak? Banyak model anak-anak diminta. Banyak, cuman karena memang Pasha kemarin fokus ke remaja aja, jadi memang tidak membuka peluang untuk anak-anak. Tapi insya Allah awal tahun. Karena selama ini kalau yang aku lihat-lihat ya, kalau di Banda Aceh ini, kalau acara-acara runway ataupun apa, itu kebanyakan buat remaja. Anak-anak tuh kadang-kadang kayak sering dilupain gitu, kayak nggak ada. Benar Iya, nggak sih? karena iya betul sekali. Mungkin juga istilah peminat juga berkurang, tapi banyak kalau untuk kayak join mungkin anaknya mau Pasha mau dong anak kakak diajarin model kayak gitu. Oke, tetap terima tapi ya. Insya Allah awal tahun ini Pasha bakal buat satu kelas memang kids model gitu. Kids modeling gitu Iya, ya. Oke. Nah, sejauh ini suka dukanya dalam mengurus anak-anak ini yang banyak ya, istilahnya sampai berapa ratus orang, berapa puluh orang sekarang yang aktif. Enak nggak sih ngurusin banyak orang, banyak kepala di situ? Terkadang Susah itulah nggak sih? sebagai Bikin naik darah nggak sih? terkadang ya. Tingkah anak-anak ini iya. kadang nggak semuanya yang sesuai Iya. keinginan kita. Kalau gitu. Pasha orangnya enjoy aja sih, bawa ke lebih kayak karena kita hobi tadi mungkin ketika ngurus anak-anak itu jadi kayak mood aja sih. Jadi nggak kerasa berat gitu ya? nggak kerasa berat. Mungkin ya nama juga kita ngurus banyak kepala di situ. Mungkin kita pakai ini, anak ini, nanti anak ini juga bilang kok itu aja sih Kak Pasha. Jadi mungkin Kak Pasha lebih menjelaskan sebelum masuk itu ini agency, kayak manajemen model gitu ya siapa yang bersenal itu yang dipakai. Jadi kayak lebih kasih pengertian ke mereka gitu. Tergantung personal branding sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kayak ya kalau memang kalian aktif, kalian juga auranya keluar ya mungkin ya itu aja dipakai. Jadi Kak Pasha lebih menjelaskan ke mereka itu seperti itu. Jadi nanti tidak ada rasa yang kayak aku kok nggak pernah dipakai sih kayak gitu. Dan lebih ke skill modeling juga ya Kak Iya, Pasha ya. betul. Kalau kan nggak mungkin juga kalau jalannya masih berantakan tiba-tiba dia yang sering show kan nggak mungkin ya. Iya, kan karena kita juga kayak desainer hire kan mungkin juga ya profesional kan. Betul. Kan itu pun juga audisi juga ya Kak Iya, Pasha ya. betul. Oke. Dan sejauh ini nama-nama besar yang sudah lahir dari AMC siapa aja kira-kira nih? Yang baru-baru ini dong melenggok di Putri Indonesia. Wah, siapakah itu? Egy Peggy Lidira Putri. Iya. Jadi Egy salah satu model Kak Pasha yang udah cukup lama ya? Yang cukup lama, ya alhamdulillah sekarang juga udah mempunyai pekerjaan yang sangat bagus ya. Mungkin juga berkat karir dia yang bagus dan pekerjaan dia juga luar biasa. Oke, jadi Egy itu jadi memang dari Kak Pasha dulu yang menemukan seorang Egy gitu ya? Egy Peggy yang anak kuliahan biasa gitu kan. Jadi padahal dia itu cuma temenin teman. Temenin teman waktu itu? Temennya ngapain? Temennya udah masuk AMC nih, jadi dia kayak datang. Aku bilang, ini kok nggak jadi model kayak gitu. Jadi kayak spontan gitu. Spontan ditawarin waktu itu. Jadi karena memang Egy anaknya gigih ya, alhamdulillah kan usaha tidak pernah mengkhianati hasil kan. Jadi kayak ya apapun usaha dia itu ya dia udah nikmati sekarang. Iya, dari 2015 ya Kak Pasha 2015 ya. Kalau ya? Iya 2015 dia sampai berapa udah 7 tahun dia jadi modelnya Kak Pasha ya. Alhamdulillah sekarang udah mempunyai pekerjaan yang sangat luar biasa. Iya. Berarti kalau dari segi di modeling mungkin dia karena udah pekerjaan jadi kurang ini ya. Udah kurang aktif sih. Karena apalagi dia sekarang kan di luar kota. Di luar kota bukan di Banda Aceh penempatan karena juga tidak bisa kita pungkiri model ini membuat juga karir dia tuh makin bersinar sih. Oke. Terus siapa lagi nih Kak Pasha selain Egy? Egy yang baru-baru ini juga baru aja mendapatkan gelar Miss Coffee Indonesia 2022. Siapa itu? Di ajang Putri Pariwisata Indonesia. Eljon ya? Eljon Putri Pariwisata Indonesia. Itu siapa aja tuh? Siapa namanya? Riva Katrunada. Riva Katrunada. Oke, bisa kita undang nanti ke podcast ya. Tenang. Jadi Riva baru aja menang Miss Coffee. Iya, baru aja pulang minggu lalu. Oke, baru pulang minggu lalu di ajang Putri Pariwisata Indonesia. Dan dapat gelar di Miss Coffee Indonesia 2022. Oke, di Jakarta ya Kak Pasha ya? Di Jakarta, karena kita mungkin Aceh kan terkenal dengan 1000 warung kopi ya Wak. Iya, betul. Jadi kayak mungkin ya Aceh ini kayak mungkin ketika dia presentasi juga dia lebih dominan presentasi kopi, jadi sehingga dia mendapatkan. Oh iya, aku ingat baju tradisional kostumnya aja bernuansa kopi ya waktu itu ya, makanya. Jadi mungkin gelar itu jadi gelar yang tepat lah buat Riva. Ya, karena juga Aceh penghasil kopi ya Wak. Betul sekali ya, Takengon tuh enak kopinya. Terus siapa lagi? Riva, Egy.
Nifa Adila. Nifa Adila juga Duta Wisata Banda Aceh oke. tahun 2022. Nah, dan itu dari SD loh sama aku. Dari SD dia MC? Dari SD. Nifa Adila. Kita bakal undang dia juga nanti. Yes. Sudah ada jadwalnya. Kita Sudah bakal invite ke sini. Besok deh kita undang. Besok insya Allah. Besok ya. ya. Jadi Nifa dulu dari SD sudah di AMC? Iya, udah di AMC. Oke. Jadi memang dulu tuh sudah sempat juga jadi cover girl Aneka Yes. Oh pernah? Pernah. Si dong. Nifa pernah? Pernah dong. Luar biasa ya. Jadi cover loh. Jadi cover Majalah Aneka Yes. Siap, luar biasa anak didikan Pak Syakir. Iya. Alhamdulillah. Mungkin karena kita fokus sih. Luar biasa ya, karena Iya, fokus ya. iya. Oke, berarti Kak Pasha nih selain ibaratnya orang-orang tadi kan yang dari model terjun ke beauty pageant ataupun juga duta wisata gitu ya atau pageant-pageant lainnya Iya, gitu ya. betul. Itu Kak Pasha gimana sih dalam mempersiapkan mereka untuk bisa dari seorang model bisa bertransformasi menjadi seorang putri atau menjadi seorang duta wisata? Iya, mungkin lebih kayak kalau kita misalnya kan seperti kayak duta wisata nih, contoh paling dekat dengan kita lah, Iya. kayak Nifa Adila mungkin kayak kita support sih dalam segala hal. Mungkin ketika dia ikut ajang itu, mungkin keperluan dia seperti apa, nanti habis itu public speaking dia. Itu lebih ke diri sendiri sih, Don. Mungkin kalau dia memang ada keinginan besar untuk ikut ajang tersebut, kita kalau Kak Pasha sih tinggal support aja gitu ya. Itu kalau yang cewek-cewek, kalau yang cowok-cowok Kak Pasha? Kalau yang cowok-cowok juga ada dong. Ya, kemarin itu di acara batik juara 3 kalau nggak salah. Putra Putri Batik bukan? Bukan. Oh bukan ya? Yang dibuat sama yayasan adalah pokoknya Jakarta kemarin juara 3 Reja. Juara 3 Reja. Iya. Oh, Reja Rianda. Reja Rianda juga ada ini ya, Duta Wisata Duta Banda Wisata Aceh. juga, iya. Oke. Terus model-model lain yang pernah ke nasional juga Banyak kali ada. banyak kali ya. Banyak banget ya. Sehingga lupa. Fahmi gitu ya. Iya, makanya. Fahmi, itu siapa lagi? Aduh banyak banget deh pokoknya model-model dari AMC. Dulu-dulu itu ada Miss Coffee juga, Oke. memang event khusus Miss Coffee juga ada. Ada juga terjunin Iya. juga. Habis itu ada banyak kali deh, Don. Aduh, jadi nggak kehitung lah model-model yang luar Iya, biasa dari alhamdulillah. AMC ya. Mereka sekarang semua masih aktif nggak? Yang ada yang udah nggak aktif Itu kan senior lagi. semua, Iya, ada soalnya. yang udah aktif, ada yang nggak aktif lagi, ada sampai sekarang ada aktif juga kayak Oke. Rifa masih. Rifa masih. Ya, Nifa masih juga. Nifa masih. Iya. Oke, Fahmi Chen? Masih juga. Masih juga ya? Itulah itu ya. Letting tua ya. Oke. Dan kalau seandainya pengen gabung nih, misalnya pemirsa di rumah atau mama-mama muda yang anaknya pengen gabung yang ikut audisi, cara gabung ke AMC gimana sih? Iya, buat pemirsa di rumah ya. Jadi mungkin punya hobi sama kayak Kak Iya. Pasha juga, mungkin suka modeling dan suka catwalk ya. Jadi yang punya standar tingginya, jadi bisa hubungi langsung ke Instagramnya Aceh Model Community. Aceh Model Community di Iya. Instagramnya ya. Iya, di Instagramnya. Aceh Model Community. Community. Oke, nanti boleh dicek Instagramnya, nanti boleh DM langsung, nanti bakal dibalas nanti sama Kak Pasha ya. Siap. Dan tadi katanya nih Kak Pasha juga sekarang lagi dipercayakan juga nih, banyak dipercayakan untuk jadi juri-juri. Iya, betul. Nah, kalau setahu Doni ya, itu juri Duta Wisata juga ada. Ada. Duta Wisata Aceh Utara waktu itu. Iya, Nah, betul. selain itu apalagi nih? Nah, boleh cerita mungkin dari juri Duta Wisata dulu deh. Kenapa sih, kapan itu baru Kak Pasha mulai terjun untuk menjadi seorang juri di Duta Mungkin Wisata? ya, mungkin ditengok juga kapasitas kali ya. Mungkin ketika orang nyuruh kita kan bukan sembarangan. Oke. Mungkin juga Kak Pasha nih bisa nih untuk jadi juri. Mungkin kan orang menilai kita dari Iya. segi Sepak terjangnya, Iya, sepak terjangnya, gitu ya. mungkin prestasinya, pengalamannya. Mungkin dari Oke. itu sih, Don. Jadi Dari kayak- background Kak Pasha mungkin sebagai pemilik dari owner dari AMC juga Iya, gitu AMC ya. juga, mungkin makeup juga, jadi mungkin pengalaman mengajari juga, jadi kayak Kak Pasha cocok nih, ya udah kayak gitu, jadi ambil terus. Itu dari tahun berapa Kak Pasha? Dari juri Kalau Duta Aceh Wisata Utara? udah 3 tahun berturut-turut sih. 3 tahun berturut-turut, Iya. berarti dari 2019? 2019, iya. 20 kosong ya, nggak ada ya? Iya, 2018. 18, 19. 2022 ini kemarin Iya, Aceh Utara. iya. Oh, oke. Berarti udah 3 tahun berturut-turut Kak Pasha dipercaya untuk jadi juri Duta Juri. Wisata Agamenong Aceh Utara. Iya. Kalau seandainya di luar Aceh Utara, apakah sudah ada jadi juri?
Kalau juri-juri lain masih banyak kayak juri makeup. Juri makeup, ya, oke. Itu di Medan sering, ya di Medan Fashion Week ya. Oke. Ya, habis itu juri makeup di Banda Aceh juga. Di Banda Aceh juri Ya, makeup. udah banyak banget, udah nggak sanggup sebut. Dan selain juri makeup, juri Fashion show show juga udah sering banget. sering banget. Oke. Jadi juri makeup, juri fashion Juri show. lomba vokal Solo juga pernah. Juri lomba vokal Solo. Walaupun suara aku Serius? iya, mungkin ya bukan menilai suara, mungkin lebih ke performance ya gitu. Habis itu lebih ke kostum, lebih ke kostum. makeup juga, penguasaan Oke. panggung. Oh iya, karena Iya. juri mungkin kalau dari segi vokal Solo kan semua kan ada jurinya ada banyak kan. Iya. Ya mungkin Kak Pasha menilai ya lagi dari segi penampilan Iya, appearance-nya. penampilan dia, penguasaan panggung dia seperti itu. Hmm. Ya kalau masalah suara ya kalau bagus memang terasa bagus terus. dong. Iya, itu biarlah orang yang ngerti Iya. suara yang nilai ya. Iya, Tapi betul. kalau Kak Pasha lebih Tapi ke tidak penampilannya. jauh-jauh juga sih Don, kalau selera itu ya kalau kelihatan bagus itu memang Nampak langsung kelihatan nampak gitu terus, ya. gitu. Oke, berarti jurinya macam-macam nih pemirsa, dari juri duta wisata, jadi juri make up, juri catwalk, juri fashion show juga, terus Vokal juri Solo. vokal Solo. Iya. Juri apa lagi mungkin yang bisa? Juri masak bisa? Nge-MC juga loh Don. Serius? Iya. Kak Pasha nge-MC juga? Iya, Jangan nge-MC. potong jawab aku nanti ya. Jadi nge-MC juga, di Iya. acara apa aja Kak Pasha? Kalau Kak Pasha nge-MC-nya lebih ke acara hiburan sih, kayak mungkin ulang tahun kayak gitu. Kalau Kak Pasha kan orangnya fun, jadi kayak Fun, oke. ya udah mungkin kalau formal aku nyerah Don. Nyerah ya? Tapi kalau Ya, high kalau formal mungkin Doni spesialisnya ya Aduh. kan. Kalau Kak Pasha sih lebih kayak fun aja, kayak ulang tahun mungkin, Oke. habis itu kayak konser mungkin bisa lah ya. bisa. Oke deh, itu belajar nge-MC dari mana? Nggak tahu yang ngerocos-ngerocos aja dong. Ngelocos-ngelocos aja yang penting seru ya Kak Betul, Pasha saya ya. udah jadi duit. Dan jadi duit, itu Itu dia. Dan memang banyak ya pemirsa, ini pengalaman-pengalamannya Kak Pasha dari berbagai bidang ini udah kita ceritain panjang lebar gitu ya. Dan kalau tanggapan keluarga sendiri nih Kak Pasha, sebagai kalau orang bilang kalau misalnya kita bikin tanya mendadak nih sama orang nih, sebutin salah satu make up artis di Banda Aceh atau di Aceh, pasti orang akan terlintas Pasha Cute. Saking nama Pasha Cute tuh udah Famous banget ya. wih, dia sendiri yang bilang sudah berkibar gitu ya, Iya. Pasha Cute ya. Itu tanggapan keluarga sendiri, karena kan memang MUA itu kan kebanyakan cewek, perempuan gitu. Tapi Kak Pasha berani terjun di MUA ini dan mengambil job ini karena memang hobi dan juga melihat peluang di situ. Iya. Tanggapan keluarga sendiri untuk Kak Pasha gimana? Iya, kalau tanggapan keluarga yang pertama itu tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju, Karena gini, oke. karena kan Pasha juga kuliah di English department student ya. Oke. Jadi kayak ya aku kuliah itu di bagian itu aku jadi guru aja gitu. Oh, jadi ya jadi nama emang juga harusnya jadi guru gitu. Iya, jadi guru gitu kan. Jadi mungkin ya nama juga pas ketika makeup itu kayak ngapain sih, ini kan pekerjaan perempuan. Oke. Nah, jadi sempat berseteru lah. Berseteru dengan keluarga. Iya, dengan kakak-kakak, dengan mama juga. Jadi kayak disitulah letak aku harus buktikan bahwa aku tuh lurus aja seperti itu. Oke. Nah, jadi kayak kasih tahu, habis itu buktikan ke mereka bahwa aku tuh memang betul-betul fokus di bagian itu. Ya udah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. memang sekarang sudah bisa membuktikan kepada Sudah bisa keluarga membuktikan gitu ya. bahwa apa yang kita lakukan itu nggak salah. Oke, bahkan adiknya Kak Pasha juga ikut ini ya, Iya. ikut membantu di usahanya Kak Pasha gitu ya. Ponakan-ponakan juga. Ponakan-ponakan ya, Iya. itu Mega ya, Iya. Mega ikutan bantu. Iya, Mega juga, Oke. ponakan juga. Ya alhamdulillah lah bisa memberi sesuatu, ya kita balas jasa orang tua mungkin tidak sanggup ya, mungkin ya membantulah. Membantu saudara, Iya, membantu perekonomian adik. keluarga juga, Oke, gitu. luar biasa banget. Dan kalau tanggapan orang-orang sekitar Kak Pasha gitu, kalau seandainya keluarga otomatis menentang. Kalau teman-teman sekitar Kak Pasha, misalnya kayak teman-teman deket atau gimana gitu. Mungkin kalau teman-teman punya dekat, respon yang ya namanya berbeda. juga kita ada pro dan kontra itu pasti ada dalam hidup ini kan. Jadi ya lebih positif aja sih kalau aku. Oke, be positif aja dengan apapun respon orang Iya, gitu respon ya. orang, karena kita juga ketika kita jatuh orang itu nggak akan bantu. Nah, oke. jadi ya udah kita harus menyemangatkan diri kita bahwa kita tuh bisa gitu. Oke. Jadi kita juga buktikan dengan prestasi-prestasi yang udah kita lakukan. Oke, dan alhamdulillah diberikan jalan sama Allah ya untuk Iya, membuktikan itu ya. amin. Amin. Dan Kak Pasha, ada nggak sih momen-momen yang memang bisa dibilang momen-momen
sangat-sangat menyedihkan, momen yang bisa down banget nih Kak Pasya nih gitu ya, baik dalam menjalani karir atau kehidupan sehari-hari? Kalau down itu mungkin itulah ketika kita jangan nangis. Ketika kita nggak disupport ya oleh mungkin saudara kita, mungkin kayak keluarga gitu. Jadi disitulah letak usaha yang harus kita kerjakan. Harus kita betul-betul buktikan bahwa apa yang kita lakukan itu betul. Nah, dan alhamdulillah juga respon orang tua sampai sekarang ya luar biasa pokoknya untuk support. Untuk yang support penting Kak Pasya ya. salat 5 waktu tidak boleh tinggal. Tidak boleh tinggal. Gitu. Okay. Apapun karena kan kita yang kasih rezeki Allah kan. Betul, jadi betul, kita betul. tetap usaha aja Siap. gitu. Dan juga yang waktu donnya itu Doni nggak pernah make up aku ada nggak dibayar. Pernah? Pernah dong. Waduh, itu gimana ceritanya? Pengantinnya lari. Curhat ya, pengantinnya lari. Jadi Iya, emang sebelumnya kan pasti ada kontek-kontekan, nomor Iya, handphone, ada. atau Cuman alamat rumah dan segala macam. Sebetulnya rumahnya tahu sih, cuman karena dari berbagai alasan yang diutarakan ya, jadi ya udahlah kita anggap sedekah aja. Ikhlaskan aja. Ikhlaskan gitu ya. aja karena udah berbuih mulut ini tidak bisa juga. Mungkin kalau rumah tahu, cuman ya udahlah. Males cari ribut juga Mungkin ya. itulah yang jadi sumber rezeki buat aku nanti. Amin ya robbal gitu, alamin. Kita mengikhlaskan sesuatu, kita Iya. akan diberikan banyak yang lainnya nanti Iya, sama Allah ya. Bakal Tapi ditimbal balikkan ya. betul, itu sering kejadian kayak gitu. Kalau Enggak. seandainya bermasalah sama Nggak pengantin sering gitu. sih, karena mungkin kalau dalam 1.001 ada 1.001 lah ada pasti ada lah ya. Oke. Kita kan hidup ini nggak mulus-mulus terus, Don. Betul, betul banget. Dan Kak Pasya dalam menjalani ini kan nggak mungkin istilahnya dukanya aja nih yang Kak Pasya ingat. Pasti ada juga hal-hal yang paling menyenangkan yang bisa bikin Kak Pasya tuh happy banget. Kira-kira selama ini momen apa yang bikin Kak Pasya tuh emang seneng? Kayak, wah keren gitu. Yang Kalau momen terhappy-nya Kak Pasya? terhappy apa ya, Don? Dapat duit, Don. Yang penting uang ya, masuk uang ya. Masuk DM orang aja Kak Pasya Iya. mau booking make itu up aja udah happy banget happy ya. banget, Don. Karena gini, segala sesuatu yang kita kerjakan udah dihargai oleh klien itu luar biasa, Don. Jadi apa yang kita inginkan bisa beli, Don. Waduh, aduh, alhamdulillah katanya ada yang baru nih. Dan diam. Jadi mungkin ya hobi yang dibayar itu luar biasa happy-nya. Iya. Ya. Kayak Doni sekarang lah, Don. Iya, benar. Hobi yang dibayar kan, ngomong-ngomong, dapat duit Dapat gitu duit, kan. gitu. Kak Pasya make up dapat duit gitu Ini kan. bukan sombong sih, jadi kayak menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah ya. Jadi apapun prestasinya, apapun usahanya, yang penting fokus ya, stay fokus. Habis itu percaya aja bahwa Allah itu kasih rezeki buat kita. Itu Iya, aja. benar banget. Dan kalau seandainya pemirsa di rumah mungkin anak-anak muda, cewek-cewek di luar sana ataupun ada cowok-cowok yang berminat mau belajar make up gitu. Kak Pasya buka ini enggak sih? Private make up Buka atau dong. ngajarin Buka gitu. dong, kan Mau cuma- jadi anak didiknya Kak Pasya nih. Bisa banget, Bisa. Emang ya. ada waktu-waktu tertentu kah bukanya itu atau emang kapan aja siapa yang mau private boleh? Sebetulnya kita ada buka waktu kayak bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan kita nggak ada perweddingan tuh. Betul. Jadi Sepi kayak job ya. sepi job. Jadi kita fokus ibadah dan ngajarin teman-teman yang mau privat. Oh seperti gitu. itu. Berarti salah satu waktu yang memang pas buat private itu adalah Ramadan. Ramadan. Tapi kan Ramadan bisa dibilang kalau itu kan cuma 1 bulan dan kadang-kadang orang pas Ramadan tuh nggak muncul keinginan untuk belajar make up-nya. Hari-hari biasa bisa juga. Bisa Cuma nanti juga. kita setting waktunya. Setting waktunya. Iya. Nah, dengar-dengar kira-kira kalau mau belajar make up sama Kak Pasya, itu ngambil kelasnya berapa sih harganya? Di angka berapa ya? Iya, kisaran. WA aja. Kisaran berapa nih? Tergantung kelasnya sih, Don, Oke. sebetulnya. Karena kan ada basic. Yang basic itu susah banget kita ajarin. Oke, Jadi berarti basic basic. itu lebih susah dengan ketimbang yang memang makeupnya itu yang kayak sekali aja seperti itu. Oh, baik. Jadi basicnya memang betul-betul buta yang nggak tahu Iya, apa-apa memang sama sekali tentang mungkin make up. kuas aja nggak bisa pegang dia, Don. Oke. Jadi memang itulah yang membuat kita itu suatu perjuangan ya, ngajarin dia dari hal pegang pentol. Ya, cerita sedikit tentang Boleh. Pegang pentol? Private, Private bukan makeup, anak-anak oke. private nih yang belajar makeup sama Kak Pasya sampai buka pelaminan besar sekarang. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi mungkin Ada ya? kita
membuka istilahnya jalan rezeki buat orang lain juga. Karena memang ilmu itu kan menjadi pahala yang tidak akan pernah putus. Yes, Betul sekali ya. Sampai sekarang melalang buana di dunia persilatan ini. Widih. Siap, luar biasa loh Kak Pasya ini Dan dari dia tangan dipakai sama selegram loh. Oh iya? Iya. Di-spill namanya nggak usah? Boleh dong, nggak Siapa? apa-apa. Iin Wedding Gallery. Wih, luar biasa. Itu private sama Kak Pasya dulu? Iya, sama Kak Pasya. Dia bermula dari makeup. Dari make Jadi, up, dia oke. jualan sebelum makeup dia jualan baju. Ya, dia punya toko baju juga. Abis itu mungkin Kak Pasya mau belajar makeup dong. Iin Iya. Wedding Gallery kan dia bukan anak orang susah ya, Wak. Dia juga anak orka juga. Jadi pengen gitu. Oke. Pengen punya usaha sendiri. Jadi ya udah pertama fokus makeup, buka galeri makeup juga. Tiba-tiba pengen buka istilahnya dekorasi. Betul. Dan hitsnya di dekorasi. Sekarang bener. hitsnya jadi dekorasi Bukan ya. lagi, Bukan ya. make upnya yang jadi hits ya. Karena mungkin Oke. kita apa yang kita fokus kali ya. Benar, Dan benar. sekarang melalang buana di dunia persilatan ini. Betul, event mana-mana aja pasti vendornya Iin Iin Wedding Wedding Gallery. Gallery. Aku kalau ke event apa gitu, walaupun di luar wedding ya, itu pasti dekornya Kak Iin lagi, Kak Iin lagi gitu. Jadi Bu Iin harus nonton ya. Besok-besok kita undang Kak Iin aja kali ke sini ya. Bisa. Bisa ya, Bisa pendekorannya dong, kita iya. undang Kak Iin ya. Produser boleh dicatat ya, nanti kita undang Iin Wedding Gallery buat nama-nambahin slot bintang tamu kita ya, boleh. Jadi Kak Iin salah satu muridnya Kak Pasya juga. Wah, luar biasa banget nih. Berarti memang belum tentu juga sih ya. Memang jalan hidup seseorang tuh walaupun udah make up-nya sama Kak Pasya, dia bakal jadi MUA setelahnya. Iya, betul. Bisa jadi dia jadi seorang Dekorasi. dekorasi kayak Kak Iin gitu kan. Jadi mungkin jalur Wow. rezekinya berbeda-beda. Berbeda-beda gitu. Jadi istilahnya nggak pernah takut untuk mengajarkan ilmu itu Kak Pasya Iya, ya. enggak. Karena kan otomatis kalau Kak Pasya mengajarkan make up sama seseorang, suatu saat dia akan jadi kompetitornya Kak Pasya. Kalau Pasya itu berpikir gini, kalau rezeki itu nggak pernah ketukar. Oke. Jadi nggak pernah merasa setelah ku ajarin misalnya Doni nih, ku ajarin. Kak Pasya mau belajar make up dong gitu misalnya. Nggak pernah merasa Doni itu bakalan jadi saingan aku. Kalau Oke. itu aja sih kunci aku. Makanya mungkin happy selalu Doni. Happy selalu ya. Iya. Makanya makin sehat ya. Jadi nggak pernah merasa jadi kompetitor sih. Nggak pernah karena, merasa. hasil juga, hasil juga memberikan klien itu percaya sama kita gitu. Oke, alhamdulillah luar biasa Pasya cute ya, berbakat, baik hati, tidak sombong. Rajin nabung. Rajin menabung. Dan harapan kedepannya apa nih Kak Pasya? Mungkin harapan kedepannya terus dapat jodoh cepat Don. Amin. Itu Ya, penting ya. itu penting. Dapat jodoh insya Allah Satu. semoga tahun ini. Habis itu Amin. mungkin Yang kedua. diberi umur panjang juga. Amin. Habis itu mungkin Sehat juga. Sehat Kalau dan untuk perbisnisannya ini nih, mungkin make up-nya. tambah panjang job dong. Itu udah pasti Iya. ya, event organizer-nya. Iya, mungkin dari semua yang Pasya geluti mungkin ya semoga ke depan tuh lebih baik lagi. Oke, mungkin ada rencana mau ngambil private makeup dengan MUA lain, nasional, internasional? Itu atau ada gimana? sih rencana, mungkin Ada. di tahun depan mungkin Don. Tahun depan Karena kan gitu ini ya. lagi fokus per IO-an kayak gitu bangun kan. rumah. Insya Allah. Mobil baru kan udah ya? Udah ya. Rumah nih sekarang nih. Coming soon Don. Coming soon. Pokoknya segala yang baik-baik lah buat Kak Iya, Pasya gitu amin, ya. Ya Kak Pasya, mungkin boleh kasih kayak wejangan-wejangan, mungkin kayak inspirasi buat teman-teman nih pemirsa Dapur Medsos. Ini kameranya Kak Pasya di sebelah sini. Oke, buat pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, kalau kita menjalani sesuatu itu satu aja, fokus. Mungkin pasang surut itu pasti terjadi. Kalau kita fokus, usaha terus, Allah nggak tidur. Itu aja. Weh, keren, cas dulu dong. Just dulu. Bijak ya, Wak? Bijak. Itu ngapalinnya berapa lama tadi? Enggak dong, itu langsung jadi. Oh, ya langsung ini ya. jadi. Emang orangnya emang pintar ngobrol sih ya pemirsa ya. Iya. Enak diajak ngomong. Oke deh, Kak Pasya thank you so much udah Thank datang ke you, sini udah ke diundang. Dapur Medsos. Iya. Dan Doni mau undur diri dulu dari hadapan pemirsa semua. Thank you so much. Makasih banyak udah pantengin dari jam 2 sampai dengan jam 3. Kita bakal undang lagi bintang tamu lainnya yang pastinya nggak kalah menginspirasi ya. Pastinya cuma di sini di Dapur Medsos. Akhir kata Doni Wijaya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.